Haleluya. Shalom. 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 Untuk Shalom. kita semuanya. Shalom. Haleluya. Kita mulai ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk malam ini, penjagaan-Mu dari pagi hingga petang dan sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kami bisa berkumpul bersama-sama. Kami mau memuji Engkau, kami mau membesarkan nama-Mu melalui puji-pujian, penyembahan kami. Dan lebih dari itu Tuhan, segenap hidup kami mau berikan Tuhan. Dan di dalam perjuangan kedagingan kami berjuang untuk memuji Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari, melalui perkataan, perbuatan, dan pikiran kami, hati kami. Apapun cara kami merespon segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Kami berserah Tuhan. Engkau campur tangan, Engkau terlibat di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang memimpin pujian, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan semua kami, jemaat-Mu Tuhan, bawa kami kepada perkenanan-Mu di tengah kedegilan kami, keegoisan kami, jatuh bangunnya kami. Bapa, tolong kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memulainya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama yang bisa pujian ini ya. Yang memungkinkan bisa di-unmute. Haleluya. Mari bersama-sama kita pujikan. Terima kasih Tuhan. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hati-Mu, biar ku melihat kemuliaan Kau sediakan bagiku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Kami datang kepadamu Tuhan dengan membawa pujian dari hati kami. Ku datang padamu, amin, haleluya, membawa pujianku,
hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Ya Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Bapa, seperti pujian yang kami naikkan, kami datang di hadapan-Mu membawa pujian, karena hanya di dalam hadirat-Mu kami merasakan kekuatan-Mu yang besar, Tuhan. Oleh sebab itu kami mau, Tuhan, stay dalam hadirat-Mu, sehingga kami tidak akan pernah goyah menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup kami. Bapa, terima kasih, kami bersyukur, Tuhan. Kami mau mendekat dengan Engkau, kami mau mengerti hati-Mu, Tuhan, dan kami mau melihat kemuliaan yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Bapa, terima kasih, hanya Engkaulah kebanggaan di dalam hidup kami, Tuhan, dan janji-Mu ya dan amin. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, ya Roh Kudus. Mari bersama-sama kita pujikan dari awal. Selamat datang, Cik Anggi yang baru datang, Cik Jenny. Shalom. 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 Shalom, Cik. Haleluya, shalom. Shalom, Cik. Mari kita pujikan ya dari awal. Haleluya. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar,
seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa dalam hidup kami, Bapa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami bawa di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita semua, mari kita tetap cinta dan tetap setia kepada Tuhan. Karena tidak ada alasan lain di bumi ini. Dalam pencapaian sesukses apapun, sebesar apapun yang kita capai dalam hidup, tanpa Yesus kita kosong. Oleh sebab itu mari kita berjuang membuktikan bahwa kita cinta dan kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita pujikan bersama-sama. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Yes Lord, tolong kami. Ku tetap setia, kami mau setia. Ku tetap setia. Yes Lord. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Haleluya. Ku tetap cinta. Yes Lord. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Yes Lord, kami mau setia Tuhan. Ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kami tetap mau cinta Engkau selamanya Tuhan. Yes. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Yes Lord.
Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Ini hati kami Tuhan. Ku tetap setia. Yesus. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari bersama-sama kita bersyukur di hadapan Tuhan, yang bisa di-unmute, yang memungkinkan di sana. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Cik Anggi, kalau aman di sana bisa unmute. Semuanya bisa unmute. Mari kita mengucap syukur bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama. Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami bersyukur untuk segala yang sudah Engkau berikan bagi kami. Bahkan ketika keturunan nenek moyang kami jatuh dalam dosa, dan akhirnya ada di bumi yang fana ini Tuhan, di mana secara daging kami, natur dosa melekat sangat kuat. Tapi putramu yang tunggal yang sudah menebus kami Bapa, yang harusnya kami binasa, tapi putramu sudah menjamin kami dan kami memiliki surga. Dan ada harga yang harus kami bayar, yaitu memberikan segenap hidup kami bagimu. Tuhan, jatuh bangun Engkau melihat yang kami alami. Tapi Engkau sangat menghargai sebuah perjuangan. Ketika Engkau mendapati anakmu jatuh dan mau bangkit lagi. Yang Engkau nilai adalah ketika kami mau berjuang bangkit di dalam Engkau, menghidupi kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan,
Kami bersyukur. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Tidak ada rancangan-Mu yang kecelakaan, tidak ada kegagalan. Semua baik ketika kami mau nurut, ketika kami mau dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Maka tidak ada istilah kegagalan. Yang ada adalah setiap peristiwa kami butuh berjuang bersama dengan Engkau. Bapa, kami bersyukur Engkau menyertai langkah kami. Engkau menyertai hidup kami. Kekuatan yang tidak ada batasnya yang Engkau berikan bagi kami. Kami kuat karena Engkau Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih, tidak ada yang kebetulan dalam hidup kami. Semua baik adanya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi Papa kami Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dengan urapan-Mu yang baru setiap waktu Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus melalui hamba-Mu dan kami siap untuk menerimanya. Urapi kami semuanya sehingga firman-Mu tidak ada yang tercuri. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Bapa. Dan firman-Mu menjadi rema yang kuat di dalam hati kami. Dan kami kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Monggo, Pak. Suaranya, Pak. Suaranya Oke. belum. Sudah masuk? Oke. Oke. Sudah. Oke. Salam saudaraku, selamat malam. Jumpa lagi Shalom. dengan Shalom. Haleluya. Selamat ketemu lagi dengan saya, Jenas Riono, Situat dari Yayasan Pondok Lazarus Bojonegoro, Jawa Timur. Semoga sukacita damai sejahtera berada di kita semua. Damai sejahtera yang bersumber dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Senantiasa di hati kita, Amin. di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Oke. Ya, firman Tuhan yang perlu kita renungkan di malam hari ini juga masih terkait dengan anak-anak bagi Tuhan. Sebetulnya di pujian Tetap Cinta Yesus itu adalah produk atau hasil perenungan dari pagi tadi. Kita tidak mungkin akan bisa memuji itu dengan iman. Karena itu tindakan iman. Kalau kita tidak paham yang tadi pagi. Mana mungkin kita tetap setia sedangkan kita ada di dalam apa? Penderitaan tadi. Dalam gelombang badai kan tadi. Ya. Siapa yang bisa masih tetap setia kepada istri, kepada siapapun kalau ada di prahara, di gelombang. Kecuali kalau memang target iman kita sudah benar. Yes. Ya, target iman kita itu apa? Tadi pagi sudah jelas. Injil Kristus, berkat Abraham. Karena kita percaya dan yakin menerima berkat Abraham, maka apapun kondisi kita, kita tetap cinta. Kita tetap setia. Amin. Nah, yang kedua di rapnya. Di rapnya apa tadi? Mengatakan apa? Terlalu banyak. Terlalu banyak. Itu pun kalau imannya nggak benar, konsep imannya nggak benar. Siapa yang bisa ngomong kalau aku sudah mendapat berkat Tuhan terlalu banyak? Wong bukti ini kita selalu apa? Merasa kurang. Karena merasa kurang akhirnya tidak tahu waktu kerja, nggak pernah berhenti. Betul kan? Kalau kita sudah mengatakan terlalu banyak, mestinya tidak perlu lagi minta. Tidak perlu lagi apa ya? Minta berkat Tuhan. Betul?
Tapi karena kita tahu bahwa iman kita tumbuh dari Injil, iman kita karena pendengaran akan Injil, di mana kita selalu harus berjaga-jaga setiap waktu untuk intim dengan Tuhan. Makanya kita sadar, kita tidak akan bisa membalas. Sebetulnya memang kita tidak mungkin layak membalas, apalagi kalau tadi pagi juga sudah saya sampaikan tentang surat Roma 11:36. Semua yang kita miliki, semua yang kita punya, itu miliknya Tuhan. Ya, kita cuma diajari untuk mengelola. Nah, pengelolaan awal adalah perpuluhan. Kita cuma diperintah untuk ngelola 90%, itu saja sudah tidak bertanggung jawab. Maunya 100%. Padahal perkara kecil ini 90%, itu kalau yang 100% yang 10 kita kembalikan, kita akan mendapatkan 90% atau berkat-berkat yang bertambah. Tapi sering perpuluhan tidak kita lepas. Akibatnya apa? Berkat kita tidak akan tambah. Bahkan digambarkan apa? Belalang pelahap akan menerpa. Nah, jadi kesimpulan tadi pagi bahwa iman Kristen adalah iman yang timbul dari pendengaran akan Injil Kristus. Sehingga segala tindakan, segala pujian yang kita lantunkan malam hari ini sejak tadi pagi juga, itu adalah tindakan iman sebetulnya. Ya, bukan sekedar nyanyi karena suaranya bagus, pinter musik, notnya hebat, itu menjadi sebuah kenyataan kewajiban, bukan. Nyanyi dengan hati itu yang memuliakan nama Tuhan. Oke, untuk mempertegas kembali yang tadi pagi, saya ingin dasarkan di Injil Matius 19. Kita akan baca Injil Matius 19 ayat 13 sampai 15. Itu juga sebetulnya sama dengan Markus 10 ayat 13 sampai 16. Juga sama lagi dengan Injil Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Jadi 4 Injil ada 3 yang memuat yang sama. Jadi saat murid-murid Yesus mendengarkan, mencatat peristiwa yang sama. Sama. Kita sekarang mendengarkan renungan malam hari ini, semua mencatat. Coba nanti catatannya kan rada-rada beda sithik. Walaupun seharusnya sama. Agak beda sedikit. Nah, begitu pula Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sebetulnya sama, tetapi kulitnya beda. Jadi penyerahan anak sebetulnya juga sama melalui baptis atau melalui ibadah penyerahan. Oke, kita baca dulu Matius 19 ayat 13 sampai 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 13, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya di atas mereka, dan kemudian Yesus berangkat dari situ. Oke, sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar, menyimpan dalam hati, merenungkannya setiap saat, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari.
berkat Tuhan akan turun atasnya. Dari ayat 13, timbul sebuah pertanyaan, kenapa para murid kok marah? Kalau anak kecil dibawa menghadap kepada Yesus. Ya. Untuk orang-orang zaman sekarang mungkin langsung mengatakan seandainya murid-murid Yesus itu adalah murid-murid zaman sekarang. Mungkin langsung menganggap tindakan yang sesat. Kenapa? Ya karena mereka belum paham, murid-murid Yesus itu belum paham secara detail apa sih makna ayat ini. Ya. Bahkan pengalaman saya menunjukkan ibadah di gereja atau PA, itu ada hamba-hamba Tuhan yang melarang ibu-ibu untuk membawa anak-anaknya karena merasa terganggu. Coba kalau ini kita pikir secara real. Seperti yang sekarang juga membawa anak-anaknya masuk diserahkan kepada Kristus. Mungkin enggak anak yang baru umur 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun ditinggal di rumah? Nah, kalau alasannya tidak boleh menghadap Allah, tidak boleh ikut ibadah, mungkin enggak orang tuanya ibadah sendirian, anaknya ditinggal di rumah? Juga tidak mungkin. Lah kalau tidak membawa, otomatis orang tuanya tidak ibadah. Jadi kalau seorang hamba Tuhan melarang anak datang kepada ibadah, datang kepada Kristus, itu sebetulnya sekaligus melarang ibu dan bapaknya untuk beribadah. Nah itu berarti kan bukan murid-murid Yesus yang paham tentang firman Yesus itu sendiri. Itulah sebabnya ayat 14 Yesus menjawab, biarkan anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Apa itu maknanya? Orang yang seperti itu yang mempunyai kerajaan surga, yang empunya berkat Abraham. Ya karena sikap kita kepada Tuhan, iman kita kepada Kristus, itu harus iman yang dengan segenap hati, tulus ikhlas, seperti sikap seorang anak kepada orang tuanya. Anak seumur seperti yang mau dibaptis kan ada yang baru sekitar 4 bulan, 5 bulan. Atau mungkin kalau yang sudah seperti cucu yang saya omong sekarang ini umurnya 8 bulan. Dia damai sejahtera sekali di dalam dekapan orang tuanya. Dia tidak akan pernah nangis, khawatir, ragu tentang apa? Perlindungan dari orang tuanya. Lah sikap kita beriman kepada Kristus tentunya harus seperti itu. Maka ayat lain juga dikatakan Allah itu pencemburu. Hukum Taurat juga katakan bahwa tidak boleh ada Allah lain kecuali Kristus. Tapi kadangkala kita masih lebih percaya kepada orang lain. Nah, masalah duit, rezeki misalnya, masalah keuangan. Firman Yesus sudah ngomong. Ya. Firman Yesus sudah ngomong bahwa burung pipit yang dijual seduit saja enggak laku, dipelihara Tuhan. Kalau diteruskan lagi, semua itu dicari oleh semua orang di dunia. Semua orang di dunia cari duit, cari pakaian, cari tempat tinggal. Nah, kita yang percaya Yesus tentunya tidak perlu ragu, pasti akan dicukupi, akan diberi. Itu tindakan iman kita. Tapi kita juga sering ragu, malah justru meninggalkan Yesus. Kalau di orang Jawa Timuran, pergi biar kaya ke Gunung Kawi atau cari pesugihan. Nah, itu berarti tidak punya sifat
seperti anak-anak yang datang kepada Kristus. Nah, dan ternyata Tuhan sangat care. Tuhan menerima sungguh anak-anak itu. Dan akhirnya apa? Meletakkan tangan di atasnya. Tentunya dia akan memberkati, berdoa, dan seterusnya. Oke. Bapak Ibu Saudara, penyerahan anak kepada Tuhan itu sudah dilakukan sejak hukum Taurat Musa. Dan bahkan sampai zamannya Yesus. Sebagai seorang yang taat hukum Taurat 100% tanpa cacat, bahkan Yesus sendiri yang menggenapinya menjadi hukum kasih anugerah, Yesus pun diserahkan kepada Tuhan saat berumur 8 hari. Coba mari kita lihat Lukas 2. Lukas 2 ayat 22 dan 23. Ya. Saya mulai dari ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Taurat. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan. Jadi sejak zaman Musa, kalau di sini catatannya anak-anak sulung harus diserahkan sepenuhnya untuk Tuhan, kepada Tuhan. Dan Yesus sebagai anak sulung di umur 8 hari sudah diserahkan kepada Tuhan. Penyerahan kala itu dengan model, dengan cara disunat. Nah sekarang memang banyak ada orang sunat, tetapi ya tidak umur 8 hari. Nah seharusnya kalau itu budaya dilegalkan atau dipercaya dilakukan sampai sekarang, ya harusnya semua orang Kristen itu sunat di umur 8 hari. Tapi itu sudah digenapi Yesus, mati di atas kayu salib. Sehingga ritual-ritual, cara-cara yang seperti itu sudah cukup diganti dengan penyerahan diri. Mengaku percaya kepada Kristus sebagai pewaris berkat Abraham. Nah, mari kita juga bisa lihat ayat-ayat pendukung firman Tuhan yang secara eksplisit menyebutkan anak sulung yang harus diserahkan kepada Tuhan. Misalnya 1 Samuel 1 ayat 27 dan 28. Demikian bunyi firman Tuhan itu. Untuk mendapatkan anak, inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikannya kepadaku. Apa yang kuminta daripadanya. 28. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Coba. Kita pahami ayat 23. Ayat 27. Ayat 27 ini menegaskan bahwa setiap kita mempunyai anak harus melalui permintaan dalam doa. Supaya kita diberikan Tuhan anak ilahi yang diberkati. Nah, Amin. Coba, apakah yang sekarang mau menyerahkan anak? Anak itu dari permintaan sungguh-sungguh kepada Tuhan atau bukan? Kalau belum, wah itu luar biasa kalau gitu kasih Tuhan kepada keluarga ini. Orang jaluk, orang minta saja diberi. Nah, apalagi kalau sudah minta. Nah, sebagai ucapan syukur karena sudah diberi oleh Tuhan, ayat ke-28-nya ngomong,
menegaskan kepada kita. Kita pun harus menyerahkan kepada Tuhan sepenuhnya untuk dipakai Tuhan sesuai dengan rencananya. Nah, apa rencana Tuhan buat umat percaya? Apa rancangan Tuhan buat orang-orang percaya Yesus? Rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Itu di Yesaya. Sejahtera. Ya, rancangan damai sejahtera. Itu bagaimana kalau kita memasukkan anak itu di dalam anggota kerajaan Kristus, anggota kerajaan sorga. Jadi agar anak kita masuk di dalam rencana indah Tuhan itu, yaitu menerima berkat Abraham, yang sekarang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus, yang lahir ke dunia, sampai mati di kayu salib dan bangkit. Kita harus menyerahkan anak-anak kita, bahkan seluruh milik kita kepada Tuhan. Saudaraku, kita ada di era perjanjian baru. Cara penyerahannya seperti itu. Tetapi kalau kita kembali ke era perjanjian lama, betapa sulitnya kita untuk bisa lepas dari murka Allah. Betapa sulitnya untuk mendapatkan keselamatan. Nah, agar tahu, mari saudara bisa perhatikan, baca sendiri di rumah. Dari Keluaran 12, ayat 1 sampai dengan 13. Di situ akan menggambarkan sulitnya untuk lepas dari kemurkaan Tuhan. Ya. Saya cuplek langsung aja ayat yang kelima. Nah. Ayat yang kelima, anak domba yang harus jantan, itu harus jantan, tidak bercela. Berumur 1 tahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Jadi ceritanya di Keluaran 12 ayat 1 sampai 13 ini, umat Israel, umat kepunyaan Tuhan, kalau kepengen lepas dari pemusnahan, ya, maka harus melakukan korban. Korbannya harus kambing domba, kambing atau domba. Kambing atau domba itu dipotong, kemudian darahnya dioleskan pada tiang-tiang pintu. Ya. Dan bagian atap pintu. Sebagai tanda bahwa kalau rombongan si pemusnah itu keliling dan melihat ada darah di tiang pintu itu, maka dilewati, maka akan jadi selamat. Ya. Itu sejarah lengkapnya, tetapi sungguh kalau kita mau mencoba melakukan ini, betapa sangat sulitnya. Bagi yang mampu, 1 rumah tangga, 1 kambing. Jika tidak mampu, beberapa rumah tangga, 1 kambing. Itu kalau dibaca lengkap, begitu ceritanya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Di akhir ayat 11 dikatakan begitu. Jadi Paskah itu sejak dulu sudah ada, yaitu korban kematian kambing untuk keselamatan, dan itu dilakukan setiap tahun. Bukan sekali. Lah Yesus sudah mengenapi sekali untuk selama-lamanya. Kita tinggal mengakui, percaya kalau Yesus sudah lakukan itu. Ya. Amen. Ayat 12, coba. Ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai dengan anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir
akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila kamu menghukum tanah Mesir. Jadi pada penghakiman, saat kita diketahui sudah ada tanda darah Kristus di dalam hidup kita karena kita percaya, kita akan lepas dari penghukuman. Sejak di perjanjian lama sudah dikatakan seperti itu. Dan itu sangat sulit untuk kita bisa memenuhi itu. Kenapa saya mengatakan sangat sulit? Saya pernah mencoba di Lazarus ini. Kami lakukan itu dengan ayat-ayat ini tadi. Jadi kami cari kambing. Untuk cari kambing jantan yang tanpa cacat umur 1 tahun aja. Kalau kita tidak menyiapkan diri sendiri, sulitnya setengah mati. Seantero Bojonegoro saya kelilingi nggak dapat. Nah, coba itu bayangkan. Terus kesulitan yang kedua. Lazarus saya kumpulkan. Kita potong kambing itu. Nah, akhirnya muncul kesulitan kedua loh. Lah darahnya kan cepat mengental, membeku. Sehingga kalau dari rumahku di Lazarus ini di tengah kota terus dibawa pulang omnya Ririn dan Beni itu ke Kalirejo. Sampai di sana sudah mengental. Akibatnya sebelumnya itu sudah mikir piye carane darah itu tidak mengental. Harus bikin air jeruk dan seterusnya. Dan itu dilakukan fajar pagi, bayangkan. Fajar pagi kita motong kambing, kemudian kita bakar, kita ngoleskan, waduh. Itu sangat-sangat kesulitan. Nah, oleh karena itu, kita tidak perlu lagi bersusah-susah ngoleskan darah kambing di tiang pintu, di ambang pintu, tetapi kita cukup menyerahkan diri mengaku percaya kepada Kristus. Itu cukup bagi Tuhan. Agar kita menjadi kelompok penerima berkat Abraham. Selanjutnya, kalau ingin lebih dalam lagi, kita bisa baca Keluaran 13:2 atau Bilangan 18:18. Tapi silahkan itu lakukan sendiri nanti. Untuk menyingkat waktu karena sudah semakin lama. Kita simpulkan, gambaran kesulitan era perjanjian lama itu, bagi kita sekarang yang ada di era perjanjian baru, kita cukup menyerahkan mengaku percaya kepada Kristus dengan cara dan upacara yang kasat mata. Berbentuk apa? Sewaktu masih anak-anak melalui baptisan anak. Di Islam tidak mungkin kalau baptisan anak, makanya perlu dipercaya. Dan anak belum punya iman, maka melalui iman orang tuanya. Kalau sudah dewasa, sudah ngerti tanggung jawab, ya pengakuan pribadi. Melalui baptisan boleh. Ya. Baptisannya bisa diselam, bisa juga dipercaya. Yang penting dengan segenap hati. Percaya kepada kelahiran Yesus, kehidupan Yesus, kematian Yesus. Sampai kebangkitan Yesus dan dia akan datang untuk kedua kalinya. Jadi itu jelasnya. Jadi mengaku percaya itu harus sebagai tanda perjanjian, kovenan keselamatan kita kepada Tuhan.
Ya. Karena itu sekali lagi bahwa dasar-dasar untuk menyerahkan anak seperti tadi pagi sudah saya sampaikan. Tapi perlu saya ulang kembali. Ya. Supaya apa? Betul-betul kita paham bagaimana iman kita harus kita lakukan. Oke. Jadi kalau kita lagi masih kepingin pemantapan dengan iman yang lain, kita juga boleh membaca Matius 18 ayat 3 dan 4. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa sih bertobat di sini? Bertobat adalah mengubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan Injil Kristus, diganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan Injil Kristus. Jadi kalau tadinya kita hidup tidak seturut dengan firman Tuhan, ya kita bertobat untuk sesuai dengan Injil Tuhan. Jadi kata bertobat itu sungguh sebetulnya kandungannya sangat dalam dan kandungannya tidak perlu menyakiti hati kita. Kan banyak kita kalau dikatakan bertobat, waduh langsung sudah sakit hati. Dibully sudah langsung sakit hati. Diejek langsung sakit hati. Tidak dipercaya langsung sakit hati. Bertobat untuk tidak sakit hati. Nah, ayat 4, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Kiranya kita juga teringat kepada Matius 3:3 kalau nggak salah. Yang intinya demikian. Ya, yang intinya demikian. Yang letih lesu dan beban berat datanglah kepadaku, engkau akan mendapat kelegaan. Karena yang kupasang itu ringan, enak, dan bebanku pun ringan. Maka belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Rendah hati. Jadi cukup sebetulnya sasaran kita tidak perlu memikir banyak-banyak. Sikap lemah lembut dan rendah hati itu adalah dasar dari sikap karakter Kristus yang harus kita jalani, kita upayakan kita supaya bisa untuk itu. Yuk. Kesimpulan renungan malam hari ini tentunya terkait dengan penyerahan anak. Setiap kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan untuk menggantungkan masa depannya, pengharapannya kepada kerajaan Allah. Berkat Abraham akan kita terima. Karena itu yang perlu ditekankan di sini adalah bagaimana sikap orang tua di dalam bertanggung jawab terhadap anak-anaknya kepada Tuhan. Bagaimana sikap orang tua sewaktu menyerahkan anak kepada Tuhan. Bagaimana tanggung jawab orang tua itu. Ada 3 hal pokok yang bisa dikristalkan. Penyerahan anak itu harus didasarkan atas kesediaan hati secara tulus ikhlas. Makanya sama mirip dengan hukum kasih. Menyerahkan anak itu harus ikhlas dengan segenap hati. Nah, segenap jiwa, segenap akal budi. Ya, menyerahkannya kepada Tuhan Yesus. Jangan lagi percaya atau jangan lagi kena konsep apa diserahkan kepalanya, ekornya dipegangi. Harus segenap hati. Harus segenap hati. Artinya kalau
Dilepas kepalanya tapi ekor dipegangi, berarti kan tidak segenap hati. Masih digondeli merasa itu anaknya dan seterusnya. Anak itu hanya titipan Tuhan karena sudah diserahkan sepenuhnya. Kita diwajibkan belajar memanage titipan itu. Oke. Yang kedua, orang tua harus sanggup mendidik anak-anaknya sesuai dengan iman orang tuanya. Lah apa iman orang tuanya? Kebenaran di dalam Injil Kristus. Jadi kalau mau dapat bagian dari kerajaan sorga berkat Abraham, orang tua juga punya kewajiban untuk mendidik anaknya sesuai dengan kebenaran firman Kristus. Yang ketiga, kedua orang tua juga harus sanggup menjadi teladan di dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan kebenaran firman Kristus lagi. Jadi sumber iman kita, sumber kehidupan kita, boleh saya katakan GPS kehidupan kita adalah Injil Kristus. Mau apapun kita, harus sesuai dengan firman itu. Amen. Ya, selanjutnya renungan firman Tuhan mungkin sampai di situ. Tinggal kita ayo, kita terpanggil untuk melakukan. Maka saya serahkan beberapa saat ini untuk persiapan prosesi penyerahan anak. Monggo diatur. Karena tempatnya berbeda-beda, seperti tadi pagi, saya mohon jemaat juga sabar, kita serahkan satu persatu. Ya, supaya sungguh-sungguh konsennya, situasi spiritualnya masuk. Urapan Tuhan betul-betul kita bisa rasakan. Oke, yang pertama dari siapa ini? Sisi yang pertama, Sisi. Nomor 6, Pak. Nomor 6. Oke. Nah. Sudah siap? Saya kau. Nah, oke, monggo. Suaminya ada? Fon? Ada ntar. Oke. Oke, tanganmu ke anakmu ya, topang ya. Tumpangkan tanganmu. Bila perlu ajak suamimu ya. Sebentar. Saya kok nggak lihat gambarnya ya. Di HP saya kok nggak ada gambarnya, cuma Di slide kan, Pak? Geser. Oh. Digeser, Pak, digeser. Oke. Layarnya digeser. Sekarang sudah muncul. Oke, kedua orang tuanya harus paham bahwa penyerahan ini penyerahan kepada Tuhan supaya hidup di dalam berkat. Itu yang perlu harus diketahui. Berkat di dunia dan nanti di akhirat. Amin. Di dunia diberkati dengan banyak berkat jasmani, nanti adalah berkat rohani. Oke. Nah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Gitu. Ya. Kalau sudah menerima brosurnya, mungkin bisa dibaca yang dicetak biru. Kalau tidak, ya, dengarkan apa yang saya katakan, dijawab saja sesuai dengan panggilan hatimu. Ya, cukup, ya kami sanggup, ya kami bersedia. Nah, itu intinya itu. Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Bisa kita mulai. Ya, bapak dan anaknya bisa pegang anaknya. Bapak dan ibunya bisa pegang anak. Wajah papa nggak full. Kelihatan. Ya, kalau gitu tak kembali aja seperti posisi semula. Tapi sekali lagi wajah si anak yang dibaptis hilang lagi, muncul Pak Beni pacaran itu.
Piye caranya memunculkan gimana ini? Di slide, digeser lagi Pak, digeser layarnya Pak. Geser sebelah kiri. Nah, malah muncul lagi yang lain. Geser terus sampai ketemu. Oke. Ini sudah ketemu tapi malah 4. Oke, sudah, boleh. Segini. Ya, kita mulai kalau begitu. Kita mulai ya. Bapak Ibu Wang Futo dan Trifonia, sebelum kita serahkan anak kita Wang Cusi kepada Tuhan Yesus, jawablah pertanyaan ini. Apakah saudara tulus ikhlas dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan segenap akal budi, menyerahkan anak Wang Cusi ini kepada Tuhan Yesus, Tuhan pencipta alam semesta? Bagaimana jawab? Ya, dengan tulus ikhlas kami serahkan anak kami kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, Amin. apakah saudara sanggup mendidik Wang Cusi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus? Ya, kami sanggup. Yang ketiga, apakah saudara sanggup meneladani hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Ya, kami sanggup. Puji Tuhan kalau begitu. Tidak ada lagi kendala untuk kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, anak Wang Fuji ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman kedua orang tua ini, anak Wang Cusi ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan menjadi milik-Mu Tuhan Yesus, untuk Engkau berkati, untuk Engkau lindungi. Bahkan ya Tuhan, biarkanlah Wang Cuci ini melihat Tuhan di dalam kehidupan kedua orang tuanya. Biar anak Wang Cuci ini tumbuh makin besar, makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi sesamanya, dan makin dikasihi Tuhan serta dikasihi sesamanya. Bapakku yang baik, kami percaya bahwa dengan orang tuanya menjadi Tuhan di matanya, maka anak ini juga akan semakin mengasihi Tuhan menurut orang tuanya. Hamba-Mu berdoa ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berilah ya Tuhan anak ini otak yang cerdas. Kecerdasan intelektual, Amin. kecerdasan emosional, Amin. kecerdasan spiritual, Amin. sehingga sungguh-sungguh menjadi anak yang luar biasa, semakin hari semakin dikasih oleh Tuhan dan semakin dikasih Amin. banyak. Amin. Bapakku yang baik, sungguh Wang Cusi ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah dia bisa bertumbuh berkarakter Kristus, rendah hati dan lemah lembut. Biarkan Wang Cuci ini terus bertumbuh, ya Tuhan, di dalam kasih karunia-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa juga. Ya Tuhan, Engkau berkati kedua orang tuanya. Mereka beri kemampuan untuk mendidik anaknya. Mereka beri kemampuan untuk mengasuh anaknya. Mereka beri kemampuan untuk menjadi teladan bagi anak-anak. Dan bahkan Tuhan,
berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, sehingga damai sejahtera Kristus selalu Amin. melingkupi keluarga Bang Cuci ini. Bapakku yang baik, secara penuh, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, oleh iman kedua orang tuanya, Bang Cuci ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sepenuhnya menjadi milik-Mu. Terima kasih. Haleluya. Amin. Oke, sampai di sini Tuhan Amin. berkati. Oke, berkat Tuhan selalu mengikuti keluarga ini. Orang tuanya semakin Amin. dimudahkan untuk mencari berkat. Ya. Terus yang keberapa? Berikutnya. Delvia Sarah. Delvia Sarah. PY. Delvia Sarah. Nomor 4. Delvia Nomor Sarah. 4. Nah. Dai Jian Song. Suaminya. Dai Fei Yu. Dai Fei Yu anaknya. Dai Jian Song, Philadelphia Sarah, putranya Dai Fei Yu. Putri. Oh, putri. Oke. Sudah siap? Suami istri atau istri saja? Suami satu. Oke. Di mana Delvia Sarah? Yang Ada mana ini yang di layar? Ikut. Jimitan. Terus apa lagi? Perlu geser lagi nih. Slide lagi, Pak. Ya. Oh, ini kuning, baju kuning. Iya. Iya. Oke. Nggak apa-apa, biar aja santai duduk ya. Nggak masalah, mau dia ekspresi bagaimana, biarkan. Yang penting Iya. tangan kedua orang tua itu numpang di anaknya. Kalau memang nggak bisa di dada, nggak bisa di kepala, yuk di tangan, di kaki, nggak masalah. Memang anak ya seperti itu. Kalau anak suruh sopan seperti Kak Beni, ya nggak bisa. Oke? Ya. Ya. Jadi anak seperti suruh halus seperti Kak Ririn juga nggak bisa. Nah, dia punya ekspresi sendiri terkait dengan waktu. Jadi tidak akan bisa lama kalau Siana. Cukup? Mulai bisa? Oke. Oke. Bapak Ibu, Dai Jian Song dan Philadelphia Sarah, sebelum kita serahkan anak kita, Dai Fei Yu, kepada Tuhan, tentunya harus ada dasar penyerahan itu. Orang tuanya harus selera. Sedangkan kalau anaknya kan memang belum mengerti apa-apa. Jadi penyerahan ini harus dasarnya iman. Oleh karena itu, ada 3 pertanyaan yang supaya saya tahu sebagai wakil Tuhan untuk menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Bahwa benar-benar ini diserahkan kepada Tuhan. Tolong dijawab 3 pertanyaan sederhana ini. Yang pertama, apakah saudara benar-benar dengan tulus ikhlas, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, saudara menyerahkan Dai Fei Yu kepada Tuhan Yesus, agar hidupnya diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Ya. Bagaimana jawab saudara? Ya, dengan tulus hati ikhlas kami serahkan anak kami kepada Tuhan Yesus. Oke. Pertanyaan yang kedua. Apakah saudara sanggup mendidik anak Dai Fei Yu sesuai dengan kebenaran firman Kristus? Ya, Bagaimana kami jawab? sanggup. Oke. Yang terakhir.
Apakah saudara sanggup menjadi teladan kehidupan seperti sesuai dengan kebenaran firman Kristus? Atau boleh dikatakan, apakah sanggup saudara menjadi Tuhan yang kelihatan bagi si? Ya, kami sanggup. Puji Tuhan. Keselamatan tambah satu lagi. Mari kalau begitu kita serahkan di dalam doa, di dalam iman, supaya sungguh-sungguh urapan Tuhan terjadi pada Daifeju ini untuk selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan iman kedua orang tuanya, bahkan didukung oleh semua saudara-saudaranya yang ikut Zoom di pagi hari, di malam hari, kami menyerahkan anak Daifeju. Kami serahkan ke dalam-Mu ya Tuhan untuk menjadi milik-Mu sepenuhnya. Untuk Engkau berkati sepenuhnya. Untuk Engkau lindungi sepenuhnya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Daifeju ini melihat kehidupan orang tuanya seperti kehidupan Tuhan. Biar Daifeju ini tumbuh besar, semakin mengasihi dan semakin dikasihi Tuhan, semakin mengasihi dan dikasihi banyak orang, semakin mengasihi orang tuanya dan dikasihi oleh orang tuanya. Bapak, hamba-Mu berdoa ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berilah ya Tuhan kepada anak ini otak yang cerdas, otak yang berlian, berupa kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, bahkan menjadi anak yang unggul dan luar biasa. Ya Tuhan, biarlah Daifeju ini tumbuh dengan karakter rendah hati, tumbuh dengan karakter lemah lembut, tumbuh dengan karakter Kristus. Sehingga betul-betul dia bertumbuh ya Tuhan di dalam kasih karunia-Mu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu juga berdoa. Engkau berkati ya Tuhan kedua orang tuanya. Berkati pekerjaannya. Berkati rumah tangganya, berkati kesehatannya. Dan mereka beri kemampuan ya Tuhan. Untuk mampu mengasuh Daifeju ini. Tuhan, kedua orang tuanya juga kemampuan untuk bisa mampu menjadi teladan hidup. Terima kasih Bapakku yang baik. Kami percaya bahwa Engkau menjawab, Engkau menyertai, dan Engkau memberi apa yang sudah kami doakan. Karena itu ya Bapa, di dalam nama-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Oleh iman kedua orang tuanya, dari Jiansong dan Philadelphia Sam, anak Daifeju, hamba-Mu serahkan menjadi milik-Mu sepenuhnya. Engkau yang punya otoritas, Engkau yang punya acara. Amin. Kami percaya bahwa Engkau akan memberkatinya untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selesai. Ada lagi yang menyusul. Tuhan memberkati semua. Tuhan menyertai semua. Jenny. Hari ini atau setelah ulang tahun? Jenny, bagaimana C? Hari ini atau minggu depan? Setelah. Halo? Jen? Sekarang? Ya, sekarang aja. Oh, Iya, sekarang. Oke, yang CJ nih Pak. Yang nomor berapa? Jenny itu Nomor 2. Oke, C. Nomor 2.
Sebentar. Aku carinya dulu. Fiona Zuo nomor 2. Oke. Bapaknya Suonairui. Terus ibunya Yenitan ya. Iya. Anaknya Fiona. Ya. Oke. Mari dengan sikap hati, dengan sikap percaya kepada Tuhan sepenuhnya, bahwa kita sikap dengan Tuhan itu penuh dengan hormat. Ya. Sebelum kita menyerahkan Fiona ke dalam tangan Tuhan. Karena Fiona itu belum tahu apa-apa. Fiona itu hanya percaya kepada bapak dan ibunya. Tentunya penyerahan diri Fiona ini melalui iman orang tuanya. Melalui harapan-harapan orang tuanya. Oleh karena itu, sebelum kita sungguh-sungguh menyerahkan ke dalam Tuhan, perlu dipahami. Ada 3 hal yang perlu dijawab oleh kedua orang tuanya. Tolong nanti bisa dijawab sesuai dengan brosur yang saya kirim. Atau cukup dengan ya kami sanggup. Siap untuk menerima pertanyaan dan menjawab? Ya, siap. Oke. Yang pertama, apakah saudara selaku orang tua Fiona benar-benar dengan tulus ikhlas, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi saudara untuk menyerahkan Fiona ke dalam berkat Tuhan Yesus Kristus? Bagaimana jawab saudara? Ya, tulus ikhlas sama Tuhan. Oke. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Apakah saudara sanggup mendidik anak Fiona sesuai dengan kebenaran firman Kristus? Ya, Sesuai dengan iman kita. Oke. Terima kasih. Yang ketiga, apakah saudara sanggup menjadi Tuhan yang kelihatan di bumi ini? Artinya menjadi teladan kehidupan sesuai dengan kebenaran firman Yesus. Bagaimana jawab saudara? Ya, sanggup. Puji Tuhan. Dengan tegas sekali, dengan antusias sekali, berarti iman kedua orang tuanya akan menyelamatkan anak. Mari dengan segenap hati, segenap jiwa, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dengan iman kedua orang tuanya, anak Fiona Su, kami serahkan untuk menjadi milik Tuhan Yesus sepenuhnya. Untuk diberkati Tuhan Yesus, untuk dilindungi Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan, Fiona ini melihat Tuhan di dalam kehidupan kedua orang tuanya. Biarlah anak Fiona ini sungguh-sungguh tumbuh semakin besar, semakin mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Semakin mengasihi orang tuanya dan dikasihi orang tuanya. Dan semakin mengasihi sesama manusia dan dikasihi banyak orang. Tuhanku yang baik, hamba-Mu juga berdoa ya Bapa. Di dalam nama Kristus Yesus, berilah ya Tuhan, Fiona ini otak yang cerdas, otak yang berlian, otak yang luar biasa.
Sehingga unggul di dalam kecerdasan intelektual, unggul di dalam kecerdasan emosional, unggul di dalam kecerdasan spiritual, dan unggul dalam segala kehidupannya. Bapakku yang baik, Haleluya. Tuhan, anak Filnasu ini biarlah tumbuh dengan karakter Kristus. Karakter yang rendah hati, karakter yang lemah lembut, karakter yang disukai oleh Tuhan dan semua orang di sekitar. Biarlah Fiona ini akan terus bertumbuh ya Tuhan, di dalam kasih, anugerah, dan karunia-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Engkau memberkati kedua orang tuanya. Engkau memberi kemampuan kepada kedua orang tuanya untuk mendidik Fiona ini, untuk mengasuh Fiona ini, untuk membesarkan Fiona ini sesuai dengan rancangan Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan kedua orang tua ini supaya dia mampu hidup di dalam berkat Tuhan. Supaya dia mampu menjadi teladan Tuhan, meneladani atau menjadi teladan anak-anaknya di dalam hidup. Berkati pekerjaannya Tuhan, berkati rumah tangganya. Damai sejahtera selalu melingkupi karena tangan Tuhan selalu ada di atas mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu, anugerah-Mu, berkat-Mu selalu tercurah dalam keluarga ini. Bapa, sungguh-sungguh kami menyerahkan ke dalam tangan Bapa, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, oleh iman kedua orang tuanya, Sonairui dan Yenitan ini, anak Fionasu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu secara penuh. Otoritas Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah menyertai hidupnya. Berkat Tuhan yang luar biasa menyertai hidupnya. Terima kasih. Amin. Haleluya. Amin. Selamat, Tuhan memberkati kesemuanya. Tuhan Yesus menyertai hamba-Nya yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dengan segenap hati. Amin. Kembali kepada Cik Ririn. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk hari ini. Luar biasa momen bagi keluarga Jemaat Kristus Overseas. Ya. Terkhusus bagi ibu-ibu yang sudah menyerahkan rumah anaknya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya setiap doa yang dinaikkan, Tuhan melihat, Tuhan mendengar secara alam roh, bekerja dalam kehidupan mereka. Dan itu terikat sampai akhir hidup mereka. Oke, amin, amin. Untuk suratnya, penyerahan anak itu nanti menyusul, Papa nanti membuatnya. Bisa dikirim ke kami, nanti kami akan sharekan ke jemaat. Untuk jadinya itu akan tetap di Lazarus waktu misalkan jemaat pulang kampung, bisa nanti kita kirim begitu. Ya, baik bisa, sampai di sini. Ya, sebentar. Kalau bisa aku dikirimi foto untuk setiap keluarga itu, supaya jadi backgroundnya. Oke. Baik, jemaat nanti minta foto keluarga ya. Ya, jadi anak ibu dan keluarga bapak dikirim. Difoto, terus kemudian dikirim ke kami, supaya menjadi background aktanya. Oke, baik. Baik. Oke, Pak. Oke, ada lagi Pak yang Sudah, cukup itu aja. disampaikan? Cukup. Oke, nanti Bapak doa berkat. Sekarang saya akan mengakhiri untuk ibadah kita hari ini.
Nanti terakhir Bapak akan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Ibadah kami berjalan dengan baik dari awal sampai akhirnya. Bapak di surga, terima kasih juga untuk keluarga-keluarga baru. Dan saya percaya mereka yang menyerahkan anaknya saat ini, suatu saat nanti kami bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Seluruh para suami ikut. Ini iman dan kerinduan atau harapan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh para suami-suami mereka. Aku percaya Tuhan akan bawa dengan cara-Mu Bapa di surga untuk mereka mengenal pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Papa yang sudah menjadi berkat bagi kami. Tuhan berkati beliau, berkati rumah tangga, anak, dan pelayanan. Lazarus di dalam nama Yesus dan CMC. Tuhan tolong di dalam pergumulan dan juga hal-hal yang mereka rindukan untuk Lazarus ini. Tuhan pakai seperti yang Bapa mau dan semakin berkembang. Di dalam nama Tuhan Yesus dan jemaat yang dilayani di Yayasan Lazarus melalui CMC, Tuhan tolong, Tuhan berikan hikmat bagi seluruh para hamba-hamba-Mu yang melayani di dalamnya. Terima kasih Bapak, dan jemaat di Lazarus semakin berkembang, semakin bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau Tuhan Yesus. Bapak, ini doa dan kerinduan kami. Dan juga Tuhan, hamba berdoa untuk keluarga Jemaat Kristus Overseas dimanapun berada. Kami berdoa memberkati mereka semua, biar mereka tetap kuat dalam mengiring Engkau apapun yang terjadi dalam segala situasi mereka. Tuhan, ini doa kami dalam nama-Mu. Dan saat ini juga kami berdoa menyerahkan para suami, mereka yang mungkin hari ini sedang bekerja di luar, jaga lindungi, tibakan dengan selamat oleh penyertaan Bapa. Dan rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dijaga, dipeluk, sehingga rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang harmonis, yang takut akan Tuhan. Para ibu-ibu menjadi teladan bagi para suami. Mereka menunjukkan iman mereka kepada Yesus. Dan lewat teladan mereka, para istri-istri ini menyelamatkan suami mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur dan kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Diberkati semua para pengurus-pengurus keluarga Jemaat Kristus Overseas dan rencana World Company Blessing. Tuhan, ini atas seizin-Mu diberkati dalam perencanaan-perencanaan ini akan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi seluruh Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Ini doa kami, Tuhan pasti akan mengirimkan sumber saluran berkat sesuai dengan kehendak Bapa untuk World Company Blessing ini berdiri. Dan yang ada di Medan sekarang sebagai pusat atau sentralnya di Indonesia. Tuhan tolong hamba-Mu Jenny dan teman-teman semuanya yang terlibat di dalamnya. Kasih karunia kekuatan dan hikmat-Mu menyertai para hamba-hamba-Mu yang membentuk World Company Blessing ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Dan jemaat-Mu yang sudah mensupport pelayanan ini sehingga masih berjalan sampai hari ini. Melalui pemberian kasih mereka, persembahan, ucapan syukur dan perpuluhan apapun bentuknya. Mereka memberikan korban persembahan, Tuhan memberkati mereka. Aku percaya Tuhan membalaskan, Tuhan perhitungkan semuanya. Tuhan pasti memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Hamba percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Kasih Tuhan mempersatukan kami di dalam jarak, tempat, dan waktu. Kami percaya tetap ada dalam damai sejahtera dan kasih karunia dan kasih mesra di dalam Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami akan terima berkat daripada Tuhan melalui hamba-Mu. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, tanpa Monggo, penyertaan Tuhan, tanpa kuasa Tuhan, tanpa kekuatan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak akan bisa apa-apa.
Karena itu angkat kedua tanganmu. Terima dengan iman. Karena Tuhan berjanji untuk menyertai kita. Memberkati kita. Bahkan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saudaraku, terimalah anugerah berkat kuasa penyertaan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya hidupnya disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Bersama saya katakan, amin. 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 Tuhan Yesus.